Oke, dan di sini lordnya sudah muncul ya. Kita langsung pergi ke semak-semak cuy, dan nggak usah membantu lord, nggak apa-apa. Yang penting kita itu mengamankan lordnya. Kalau ada musuhnya baru kita ulti dan langsung kita incar Cecilionnya, dan ini ada Sunya dan menghilang cuy, dan ini ada Suyonya juga dan menghilang juga. Oke, kita langsung TP semua damage si Granger cuy, dan ini nggak berasa kan untuk damage-nya Granger, padahal ini sudah menit 9 cuy, dan ini kita lanjutkan lagi cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids, yang bukan bunga bangkai apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build terbaik ataupun terkuat si Balerik cuy. Dan ini sudah aku pilah-pilah beberapa kali, dan ini aku berhasil menemukan ternyata build ini itu sangatlah kuat, dan menurutku yang enak sekali lah, intinya ya yang terkuat lah. Dan untuk cara main seperti biasa, kita bantu jungler dulu, setelah itu kita bantu clear minion mid, setelah itu baru kita rotasi cuy. Dan untuk rotasinya sendiri ini sesuaikan saja sama kebutuhan tim kalian. Umpamanya kalau di god lane kalian itu kalah, kalian bantu god lane dulu cuy. Dan kalau ESP kalian itu kalah, kalian bisa bantu ESP juga. Dan ada satu hal, kalau soal Pokemon air tadi, jadi kalau musuhnya itu berhasil mendapatkan Pokemon air tadi, kalian usahakan hilangkan dulu ya untuk Pokemon air tadi, karena itu bisa sebagai mata-mata musuh cuy. Kalau kalian nggak kalian hilangkan, ya anggap saja jadi musuhnya itu akan tahu kira-kira kita akan rotasi kemana. Oke, jadi kayak gitu untuk cara main. Terus aku lanjutkan ke intinya saja cuy. Jadi untuk intinya ini aku mulai dari emblem dulu. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku tetap menggunakan emblem tank cuy. Dan ini aku ngechat ke mid lane ku kalau aku mau minta minion mid, dan nggak dikasih, malah si Jawheadnya juga kesini cuy. Ya udahlah, ya sebenarnya boleh juga sih kalau aku ngambil ESP-nya lane ESP-nya si Jawhead, tapi ya terlanjur lah, nggak apa-apa lah. Oke, kita langsung ke sini dulu ya. Bentar, soal emblem bentar cuy. Nah, kita langsung amankan dulu. Nah, ini aku belum level 4, cari level 4 dulu cuy. Oke, kita cari, dan di sini kan masih di sini untuk soyonya, jadi nggak usah terlalu buru-buru. Dan di sini aku sudah level 4 dan linknya sudah dapat cuy. Dan bentar. Nah, ini ada Cecilion, kita langsung ulti dan dikombo sama Zax, mantap kali. Oke, dan ini suyonya sekarat, kita coba kejar. Ayo kita satu, dan nah kenaan tahun kan, nah kenaan pasifku sakit enggak tuh. Dan ini aku ganti yang menghilang cuy, tapi nggak apa-apa karena jungler tukar roamer nih, kembali roamer tukar jungler itu worth it cuy. Terus aku lanjutkan tadi yang belum yaitu tentang emblem. Jadi untuk emblemnya sendiri ini aku menggunakan emblem tank, karena di emblem tank itu ada penambahan darah yang sinkron sama pasifnya si Balerik, yang akan memberikan tambahan darah ataupun ekstra darah sebesar 30% kalau kita memakai emblem ataupun talent yang ada penambahan darahnya, dan kalau kita membeli item yang ada penambahan darahnya juga cuy. Oke, kita lanjutkan ini dulu, kita bantu nya untuk ngegeng si Granger. Dan untuk usahakan biar kalian nggak kelihatan, kalian bisa mepet tembok ya saat jalannya ataupun rotasinya, biar nggak kelihatan musuhnya. Ntar ada suara motor cuy. Oke, dan di sini masih ada Akai, tapi di sini untuk Grangernya menghilang itu bagus lah, soalnya dia kan kan yang membutuhkan item cuy. Terus aku lanjutkan untuk kelebihan emblem tadi. Yalah, ini ngapain si Iritel, dan ini ganti aku sih, banyak sekali ini musuhnya, dan menghilang juga cuy.
Terus aku lanjutkan tadi soal emblem ya, emblem. Jadi untuk kelebihan emblem tank juga itu ada penambahan hybrid defense cuy, yaitu physical defense dan magic defense. Jadi kalau ada hybrid defense nya otomatis kita akan lebih kuat untuk NB-nya cuy. Tapi ya kalian perlu tahu juga kalau hybrid defense yang tinggi itu sebenarnya bisa di counter juga cuy, yaitu dengan item kalau di physical itu namanya Malefic Roar, yang pistol itu bukan Malefic Gun ya, tapi Malefic Roar. Tapi kalau di item mage itu ada Divine Glaive cuy. Dan untuk persentasenya sendiri, bentar ini langsung kita coba lock Suyo-nya dulu cuy, soalnya dia jungler kan. Kalau junglernya bisa kita dapatkan, otomatis turtle-nya bisa cuy. Dan ini apakah dapat? Nah, Suyo-nya menghilang. Dan apakah kita bisa nambah darah dari Cecilion? Oh, ternyata tidak semudah itu. Kita recall saja cuy. Oke, sembari aku recall, aku menjelaskan tadi ya. Jadi untuk persentase antara Malefic Roar dan Malefic Roar dan Divine Glaive itu tergantung sama physical defense dan magic defense kita. Kalau untuk Malefic Roar itu kayaknya 30% total physical defense kita cuy. Bentar, dan yang dapat rangernya malahan. Oke, ini ngapain ya, malah matilah MM-mu, kamu dekatkan aku kayak ayo ini mana timku, loh ternyata rata cuy. Oke, kita mundur dulu saja karena nggak ada bantuan cuy, dan kita usahakan spam skill 2 biar nambah darah ya. Jadi untuk skill 2 nya ini nggak hanya buat kabur ataupun inisiasi, tapi bisa nambah darah juga. Terus aku lanjutkan untuk kelebihan emblem tank yang nomor 3 itu ada penambahan regen. Jadi untuk pemulihan skill 2 ataupun kita kalau menggunakan item Guardian Helmet itu regennya akan lebih deras cuy kalau kita menggunakan emblem tank. Terus aku lanjutkan ke talent. Jadi untuk talent pertama tetap menggunakan vitality karena ada penambahan darahnya yang sinkron sama pasifnya si Balerik cuy. Dan ini oke, kita minta minion saja cuy, soalnya nggak ada juga sih. Oke, kita mundur dulu. Apakah ayo Jax. Nah ini dapat sih, dan aku menghilang tapi kayaknya ya, oh nggak selamat cuy. Oke, kita langsung recall saja. Dan untuk talent yaitu menggunakan vitality untuk talent pertama karena ada penambahan darahnya yang sinkron sama pasifnya si Balerik yang menambahkan 30% extra HP kalau dia memakai talent yang ada penambahan darahnya. Terus untuk talent kedua tetap menggunakan tenacity karena ada penambahan darah. Penambahan darah? Karena ada penambahan hybrid defense kalau darah kita itu tinggal 50% cuy. Jadi kalau darah kita itu tinggal setengah ke bawah itu akan mendapatkan hybrid defense tambahan. Jadi kita akan lebih kuat cuy, dan ini Suyo-nya berhasil kabur. Terus untuk talent ketiga, jadi untuk talent ketiga tetap menggunakan Brave Smith, yaitu kalau kita menggunakan skill ke musuhnya itu bisa memulihkan darah kita cuy, dan ini berdasarkan persenan ya, persenan darah kita. Jadi kalau kita memakai item yang ada penambahan darahnya, otomatis untuk pasif Brave Smith itu akan lebih banyak cuy untuk pemulihannya. Oke, jadi kayak gitu saja untuk penjelasan emblem dan talentnya cuy, dan semoga kalian paham lah. Terus aku lanjutkan ke build-nya. Jadi untuk build-nya sendiri aku menggunakan dengan susunan kayak gini cuy. Aku mulai dulu dari sepatu. Jadi untuk sepatunya sendiri, bentar kita langsung bantu Zack-nya. Dan apakah Grangernya menghilang? Oh tidak cuy, dan ini yang menghilang akhirnya. Oke, jadi untuk sepatunya sendiri ini sesuaikan sama kondisi tim musuh. Kalau musuhnya itu banyak hero yang menggunakan physical attack untuk damage-nya, kalian bisa menggunakan warrior boot cuy. Tapi kalau musuhnya itu banyak hero yang menggunakan damage magic, kalian bisa menggunakan talk boot, dan ini sesuaikan saja sama musuhnya. Terus untuk roam, jadi untuk roamnya ini ada dua fase. Fase pertama yaitu dari menit 00 sampai menit 11
cuy. Bentar, ini aku bantu dulu dan kita langsung ulti, dan apakah Sunya menghilang dan menghilang cuy. Dan di sini ada Suyo juga, kita langsung incar karena dia adalah jungler, dan di sini ada Granger juga kan. Dan ini untuk damage-nya Granger sudah nggak berasa sama sekali cuy. Oke, mantap. Terus aku lanjutkan ke roam. Jadi untuk roam itu ada dua fase. Fase pertama yaitu di menit 00 sampai menit 11.59 alias menit 12 lah. Jadi di menit 00 sampai menit 12 kalian menggunakan roam and correct. Tapi kalau sudah menit 12 ke atas kalian ganti menjadi konsel. Kenapa Bang harus diganti? Jadi untuk konsel ini untuk inisiasi, karena di late game itu fokusnya bukan lagi ke turret melainkan inisiasi. Kalau inisiasi kalian itu bagus ya otomatis untuk tim fight-nya itu akan bagus juga. Dan ini kayaknya menghilang, ditempelkan ya apa ya, ditempelin ke base ke turret cuy ya, kena damage turret lah aku, dan menghilang cuy. Dan aku lanjutkan, setelah itu kalian lanjut ke item selanjutnya yaitu ada Thunder Bell. Dan untuk Thunder Bell sendiri ini aku gunakan untuk berjaga-jaga kalau gamenya nanti bisa sampai 20 menitan lah, ataupun 20 menit ke atas. Kalau sudah 20 menit ke atas itu otomatis untuk stack Thunder Bell ya minimal itu sudah sekitar 25 stack lah. Kalau dihitung-hitung untuk Thunder Bell plus stacknya itu sudah mendapatkan 40 hybrid defense, dan ini lumayan banyak lah sebagai kalau untuk Balerik ya. Soalnya Balerik sendiri ini kalau stack 10 itu sudah lumayan kuat cuy untuk Thunder Bell ini, karena di Thunder Bell juga ada penambahan darahnya yang sinkron sama pasifnya Balerik. Jadi itu bisa disimpulkan walaupun stack kita itu sedikit itu tetap kuat cuy si Balerik ini. Kenapa untuk Thunder Bell ini tetap aku gunakan? Karena ada penambahan darahnya. Terus yang kedua karena untuk berjaga-jaga kalau gamenya nanti masuk sampai late game cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya itu ada anti kuiras, dan untuk fungsinya sendiri ini untuk ngecounter para assassin musuh cuy, ataupun junglernya lah, ataupun ESP. Soalnya sekarang kan untuk ESP ataupun assassin itu kan kebanyakan untuk damage-nya bertipe physical tapi menggunakan skill kan ya, contohnya kayak Suyo, terus Alpha, Fanny, Lancelot, terus apa lagi ya, terus ESP itu ada Terisla dan yang lain-lain lah. Bentar, ini aku menghilang sih. Nah, terus ada Granger juga, itu bisa di counter menggunakan anti kuiras cuy. Terus untuk item selanjutnya kalian bisa menggunakan Athena Shield ataupun Radiant Armor. Dan untuk Athena Shield yang atas ini untuk nge-counter hero-hero magi yang bersifat ngebrus. Contohnya kayak Novaria, terus Parsa, terus siapa lagi ya yang ngebrus Gusen, terus siapa Julian itu kayaknya bisa, terus siapa lagi ya ngebrus itu Amen, itu bisa di counter menggunakan Athena Shield cuy. Terus untuk Radiant Armor sendiri yang bawah ini untuk ngecounter magi-magi yang bersifat DPS, contohnya kayak Canggih, terus Yusin, terus Lilia, terus siapa lagi Eve, terus ada Harley, itu bisa di counter menggunakan Radiant Armor cuy. Ya intinya maginya itu nggak ngebres lah. Aku contohkan kayak Canggih itu kan secara nyicil kan ultinya itu bukan ngebres, jadi itu hitungannya DPS cuy. Itu bisa di counter menggunakan Radiant Armor. Terus untuk item selanjutnya kalian menggunakan COD cuy. Dan untuk fungsinya COD ini untuk ngelipat gandakan hybrid defense kalian cuy. Soalnya untuk pasifnya si COD yaitu akan memberikan 4,5 kali 0,5 level hero dan bisa disetak sampai 6 hybrid defense. Dan untuk mendapatkan hybrid defense ini kita harus memberikan magic damage ke musuhnya cuy. Dan kita tahu kan pasifnya si Balerik saja itu hitungannya magic damage, jadi itu bisa mengaktifkan ini cuy. Oke,
Jadi kayak gitu untuk COD dan bilang fungsinya untuk melipat gandakan defense kita. Terus untuk item terakhir ini kalian sesuaikan saja sama musuhnya ya. Kalau musuhnya itu bertipe attack speed plus critical, kalian bisa menggunakan bad armor. Terus kalau nya itu bersifat ngebres kayak Leslie, kalian bisa menggunakan twilight armor. Kalau nya itu cuma mengandalkan attack speed, kalian bisa menggunakan dominan S. Dan ini end. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan gameplay hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.